Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama pada saat sekarang ini adalah mari kita senantiasa memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur merupakan adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat Allah senantiasa terus mengalir sampai sekarang ini. Nikmat yang Allah berikan kemarin bukanlah nikmat yang ada pada sekarang ini. Demikian juga ibadah syukur kita kemarin bukan ibadah syukur kita hari ini. Oleh karena itu, syukur itu harus kita senantiasa perbaharui setiap saat dan kapanpun, karena nikmat Allah terus mengalir, tidak pernah putus, tidak pernah terputus pada kita. Dan rasa syukur itu tidak akan mungkin kita dapatkan, tidak mungkin kita lakukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan semoga Allah senantiasa menolong kita, membantu kita bisa termasuk di antara hamba-hambanya yang mensyukuri nikmatnya. Demikian juga jamaah sekalian, tak lupa kita kirimkan salawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Tayyib, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita yang mana pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita masih terkait dengan syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bila kita sudah mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya apa? Apa yang diharuskan, apa yang diinginkan dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana beberapa pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang makna la ilaha illallah dan konsekuensi atau keharusan la ilaha illallah itu sendiri atau syahadat la ilaha illallah. Ya, sebagaimana kita maklumi, kita sudah pelajari bahwa keharusan dari syahadat la ilaha illallah adalah beribadah, menyerahkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan segala bentuk peribadatan selain Allah. Itu keharusan dari la ilaha illallah. Nah, ini jemaah sekalian. Nah, kalau kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, ini yang pertama, bahwa menjauhkan diri kita dari
segala bentuk kesyirikan dan ahlinya. Nah, yang kedua dari makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW, konsekuensinya apa? Nah, banyak di antara kaum muslimin, orang ngaku Islam, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, tapi tidak memahami apa yang diinginkan 2 kalimat syahadat tersebut. Banyak di antara kaum muslimin. Jangan kita jauh-jauh. Ya, anak-anak kita, anak sekolah yang ada di SD, yang ada di SMP, tingkat SMA, bahkan perkuliahan, tidak tahu artinya syahadat Muhammad Rasulullah. Coba kita tanya. Jangan jauh-jauh. Ya, anak kita yang ada di SMA, apa artinya 2 kalimat syahadat? Ya, kan nggak paham, banyak di antara mereka nggak memahami, tidak mengetahui. Ya, oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan pelajari apa keharusan yang diinginkan syahadat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan yang lalu sebenarnya sudah terkandung di dalamnya sebagian. Ya, yang diinginkan di situ adalah satu, membenarkan semua bentuk, ya, apa yang Rasulullah SAW kabarkan, beritakan. Ini bentuk pembenaran. Ya, segala bentuk kabar beliau harus dibenarkan. Ya, tentang perkara din, perkara agama. Ya, pertemuan yang lalu kita juga sudah jelaskan bagaimana syarat menerima kabar berita. Masih ingat? Syaratnya ada 3. Apa satu? Biduni Alkitab Al-Mutlaq, tanpa melihat buku. Satu, syarat menerima berita. Orang itu harus jujur. Yang memberi berita harus jujur. Yang kedua, ahlinya sesuai dengan latar belakang, ya, pendidikannya. Terus yang ketiga, bisa menjelaskan apa yang dia beritakan. Ini syarat untuk terima berita, dan ini semua terkumpul ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ringkas saja ini karena sudah bahas pertemuan yang lalu. Ya. Terus yang berikutnya, mentaati segala perintahnya. Ya, segala perintahnya ditaati. Ya. Kalau Rasulullah SAW memerintahkan, ya ditaati. Ini kita tidak bahas karena sudah dibahas pertemuan yang lalu. Yang ketiga, menjauhi segala bentuk larangannya. Jauhi segala bentuk larangannya, kita jauhi. Apa yang dilarang kita berusaha untuk jauhi. Ya. Terus yang keempat, beribadah sesuai dengan tuntunannya. Ya, kita beribadah sesuai dengan apa yang diberi petunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kita bahas, kita lanjutkan, itu yang keempat, ya, konsekuensi keharusan dari syahadat Muhammad Rasulullah SAW, yaitu yang pertama tadi, membenarkan segala bentuk berita beliau, mentaati, menjauhi, dan serta beribadah sesuai dengan tuntutannya. Yang kelima adalah mencintai beliau di atas semua bentuk kecintaan, ya, seluruh bentuk kecintaan dari segala apapun, ya. Ya, mencintai, bahkan lebih cinta pada beliau daripada diri sendiri,
dari harta kita, dari anak-anak kita, dan seluruh manusia. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW menjelaskan, Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawal Bukhari Muslim. Ini tidaklah beriman seseorang sampai apa? Rasulullah dia mencintai Rasulullah SAW melebihi cintanya dari apa? Wa walidihi, kedua orang tuanya, wa waladihi, anaknya, dan seluruh manusia semuanya. Ini dikatakan dengan keimanan bahwa tidaklah beriman seseorang sampai dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya seluruh manusia. Ini jamaah sekalian. Ya, ini perkara yang penting kita pahami. Demikian juga hadis Rasulullah SAW, Nabi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, fa walladhi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi. Maknanya sama. Ya. Yang namanya cinta apa? Ya, yang namanya cinta apa? Ya. Kalau pada sebenarnya hakikatnya kalau sudah mencintai itu sudah bisa terkumpul segala bentuk di dalamnya. Ya, seseorang mencintai seseorang pasti sering menyebut namanya. Pasti mendengarkan apa yang dia perintahkan. Ya, pasti dia meninggalkan apa yang dia larang. Ini bisa dikiaskan. Ya, jika seseorang mencintai seseorang, itu akan terkumpul ketaatan di dalamnya. Maka di sini bahwa keharusan kalau dia seseorang sudah mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah SAW, maka dia mencintai Rasulullah Muhammad SAW melebihi cintanya dari seluruh manusia. Nah ini, melebihi cintanya dari seluruh manusia. Nah, sekarang diperhatikan, kita muhasabah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Ya, tentang jangankan itu, yang paling sering kita dengar ketika diucapkan, didengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersalat kepada beliau. Ya, sering bersalawat merupakan tanda bentuk kecintaan kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang mencintai orang tuanya, mencintai anaknya, mencintai hartanya, itu perkara yang wajar. Tidak ada yang salah. Namun persoalannya ketika berbenturan antara kecintaan kepada Rasulullah, ya, dan kecintaan kepada seseorang, bagaimana kisahnya siapa? Hah? Kayaknya semua sahabat ya. Ya, kecintaannya Umar bin Khattab. Demikian juga para sahabat yang lain. Ketika Abu Hurairah, ya kan, dia masuk Islam sementara ibunya
belum masuk Islam. Mana yang dia taati? Rasulullah SAW. Dia lebih mencintai Rasulullah SAW daripada ibunya. Ya. Demikian juga perkara-perkara yang lainnya, bahwa bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW harus didahulukan dari segala bentuk kecintaan apapun. Ini keharusan dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, ini kita harus muhasabah. Apakah betul-betul kita mempunyai hakikat cinta kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seberapa banyak perintahnya kita langgar, kita tidak taati? Berapa banyak larangannya kita langgar? Ya, berapa banyak? Apakah ini bentuk kecintaan? Bukan. Yang namanya cinta mentaati beliau, meninggalkan segala bentuk larangannya. Ya, jangan sampai hanya kita katakan cinta, tapi perbuatan kita jauh dari makna hakikat cinta yang sesungguhnya. Baik. Kita ringkas pembahasan kita. Yang selanjutnya jemaah sekalian, ya, meyakini beliau adalah utusan Allah. Dia adalah Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan meyakini beliau bahwa di samping Rasul, dia juga sebagai hamba Allah. Rasulullah Muhammad abduhu wa rasuluh. Ya. Nah, baik. Kalau kita meyakini dia sebagai Rasul, tentunya terkait dengan Rasul, utusan Allah, tentu ada hukum-hukum tersendirinya. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, demikian juga dia adalah seorang hamba Allah. Artinya diantara ini sebagai seorang Rasul dan seorang hamba. Seorang hamba berarti sama persis kita sebagai manusia biasa. Dia Rasulullah SAW tidak mempunyai sifat ketuhanan. Tidak mempunyai sifat ketuhanan. Maka di sini jemaah sekalian harus dipahami, banyak diantara kaum muslimin meletakkan Rasulullah SAW melebihi dari sebagai seorang hamba, hakikatnya seorang hamba. Ya, bahkan ya, dia menempatkan kedudukan Rasulullah SAW, ya, mempunyai sifat ketuhanan. Contoh, apa contohnya? Minta kesembuhan, Ishfini ya Rasulullah. Minta kesembuhan kepada Rasulullah SAW. Minta apa lagi? Keselamatan kepada Rasulullah SAW. Minta apa lagi? Ya, semua kadang-kala ini semua hakikatnya yang berhak memiliki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jemaah sekalian, disebabkan bahwa di sini dia hanya seorang hamba. Ayat dalilnya? Laqad ja'akum rasulun. Lanjutkan.
Hah? Tahu artinya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul kepada kalian dari diri kalian sendiri. Harisun alaikum. Dia sangat inginkan apa? Jadi inginkan keselamatan, hidayah. Jadi dia seorang rasul, sampai seorang rasul adalah hamba seperti kita. Ya, begini jemaah sekalian, ya kita harus tempatkan Rasulullah SAW pada tempatnya. Ya, pada tempatnya. Ya, karena masih banyak di antara kaum muslimin menempatkan Rasulullah SAW bukan pada tempatnya. Ya. Jadi jemaah sekalian, kita harus yakin bahwa dia adalah utusan Allah, demikian juga sekaligus sebagai seorang hamba Allah. Baik. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah SAW adalah tidak mengada-ada dalam perkara agama, tidak membuat perkara baru dalam agama, ya. Karena al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah kusempurnakan, ya, agama kalian. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan telah kusempurnakan nikmatku. Ya, telah kusempurnakan nikmat. Dan telah kuridhoi Islam sebagai agama, ya, kalian. Artinya di sini bahwa agama itu sudah sempurna. Apa yang telah disampaikan, risalah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW yang sampai kepada kita saat ini, sekarang ini, itu sudah sempurna. Artinya apa? Tidak satu pun yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW dalam perkara agama, tidak ada yang disembunyikan. Makanya berkata Imam Darul Hijrah Imam Malik rahimahullah, nah, barang siapa yang mengada-adakan, membawa perkara baru dalam agama ini, waqad khana Rasulullah SAW, maka dia telah menganggap Rasulullah SAW berkhianat menyampaikan risalah. Kenapa? Karena masih ada yang belum disampaikan. Ya, maksudnya apa? Ya, masih ada yang belum disampaikan, berarti masih ada yang disembunyikan. Orang-orang belakangan baru tahu. Berarti dia Rasulullah mengkhianati risalah. Makin perkara yang mustahil. Ya, agama Islam itu adalah sempurna. Dan Rasulullah menjelaskan bahwa tidaklah apa yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka, semua sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di agama sudah sempurna. Ya, tidak ada lagi yang bisa ditambah maupun dikurangi. Kalau sudah sempurna, yang namanya sempurna pas, tidak bisa dikurangi. Kalau kurang, berarti kurang. Sempurna lagi, ditambah, berarti kurang lagi kesempurnaannya. Pahami? Jadi bahwa tidak boleh mengada-ada dalam perkara agama. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fa huwa raddun. Barang siapa yang membawa perkara baru dalam agama kita ini, maka itu tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu amalan tidak ada perintahnya atas kami, maka itu tertolak. Makanya jemaah sekalian bahwa tidak boleh kita membuat perkara
Ya, baru maksudnya di sini bahwa perkara agama harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Ini dalam perkara urusan ibadah tidak boleh kita ngarang-ngarang sendiri. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh kita berbuat amalan tanpa ada petunjuknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Hah? Contohnya, umpama sholat apa ya? Sholat khusus, ya. Ketika umpama di lapangan sholat Idul Adha, ada sholat 2 rakaat sebelum Idul Adha, sholat sunnah, ada, ya. Kalau anggapan orang bahwa sholat itu kan melakukannya berarti dapat pahala, ya kan? Dapat pahala, ya kan? Nah, terus ini kan perkara baik. Siapa melakukan ibadah kan dapat pahala. Ini kan ibadah, salat kan ibadah. Nah, salat sebelum Idul Adha atau Idul Fitri, Idain disunnahkan enggak? Enggak ada petunjuknya. Enggak ada petunjuknya. Maka ini tidak boleh kita mengatasnamakan Rasulullah SAW. Ya, dan ini perkara syariat, tidak boleh kita beramal sebagaimana kaidah fikih. Ya. Al aslu fil ibadah haramun. Asal ibadah itu haram. Tidak boleh kita melakukan ibadah tanpa ada petunjuknya dari syariat. Azan ketika sholat Idain, enggak ya? Enggak ada petunjuknya. Ya. Jadi jemaah sekalian, ya. Maka ini jemaah sekalian nih ya. Kita harus ya beramal sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mengada-ada. Simpel lah, saya katakan simpel. Agama kita simpel, mudah. Ada petunjuknya, laksanakan. Tidak ada petunjuknya, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Ya, kita beramal sesuai dengan petunjuk. Dalil. Ya, bukan karena ya kreasi sendiri. Ya, kreasi sendiri. Ya. Baik. Ini berusaha untuk tidak mengada-ada. Ini banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami syahadat Muhammad Rasulullah SAW akan terjerumus ke dalam kebid'ahan. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, ya, keharusan dari syahadat Muhammad Rasulullah SAW adalah mengagungkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengolok-oloknya. Ini mengagungkan sunnahnya, ta'zimus sunnah, ya, mengagungkan sunnah beliau. Wa may yu'azzim sya'air Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu merupakan ketakwaan, bentuk ketakwaan. Dan sebagaimana dikisahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang yang bertanya tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diberitakan, dia menganggap bahwa ibadahnya itu amat kerdil, amat kecil, tidak ada bernilai. Maka salah satu di antaranya ingin menegakkan salat sepanjang malam, ya, dan tidur
Salah satu juga yang lainnya berpuasa terus-menerus, tidak berbuka. Dan juga yang lainnya tidak menikah. Rasulullah SAW marah dengan demikian. Apa Rasulullah SAW? Saya paling bertakwa di antara kalian. Ya, Anamu arkut, saya tidur, ya, usalli wa arkut, ya, arkut wa usalli, saya tidur dan saya salat. Di Rasulullah SAW tidur juga salat, dia puasa, dia juga berbuka. Wa tazawwaju an-nisa, dan saya juga menikahi perempuan. Apa Rasulullah SAW? Faman ragiba sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, bukan golonganku. Ini terkait dengan hadis Rasulullah SAW. Ini berarti kita harus beramal sesuai dengan petunjuk beliau. Salat sepanjang malam, enggak tidur, enggak sesuai dengan petunjuk beliau. Ya kan? Ya. Salat itu ibadah salat malam ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah SAW membenci demikian. Ya. Demikian juga puasa, demikian juga menikahi wanita. Karena menikahi wanita itu bisa mengganggu dalam beribadah, anggapannya. Tapi Rasulullah SAW membenci demikian, melarang demikian. Oke, ini faedah dari sini, kita beramal sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk Rasulullah SAW. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang benci, ya, dari sunnahku maka bukan golonganku. Maka ini jemaah sekalian, terkait dengan ini juga ta'zim, pengagungan kepada Rasulullah SAW, mengagungkan sunnahnya. Ya, mengagungkan sunnahnya berarti mengamalkannya. Ya, mengamalkannya. Termasuk sunnah, ya, Rasulullah SAW adalah masalah lihyah. Ya, lihyah. Ya, tentang masalah jenggot. Itu sunnah fitrah. Ya, sunnah Rasulullah SAW. Kita keluar terkait dari apakah sisi wajib atau sunnahnya. Keluar dari situ. Yang diinginkan di sini adalah sunnah Rasulullah SAW secara umum. Ya, termasuk sunnah beliau SAW. Ya, menyuruh kita untuk memanjangkan jenggot dan memendekkan kumis. Itu sunnah beliau. Nah, dan kebalikannya ini haram hukumnya kita mengolok-olok sunnah Rasulullah SAW. Haram hukumnya. Hakikatnya kita mengolok-olok sunnah, kita mengolok-olok beliau. Demikian juga kita mengolok-olok hakikatnya syariat agama Allah. Banyak di antara sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang jadikan bahan ejekan kaum muslimin. Kalau ada di antara kaum muslimin, kaum perempuannya pakai jilbab syar'i, paham jilbab syar'i? Ya, yudannina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah kaum perempuan itu menjulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Dalam surah apa? An-Nur. Bentar. Ya. Ya, ini perintah Rasulullah SAW. Kalau ada yang pakai jilbab syar'i, ya diolok-olok, ninja, hattori, kura-kura ninja, la haula wala quwwata illa billah. Ya, ini banyak di antara kaum muslimin tidak memahami ini. Termasuk demikian masalah
celana di bawah mata kaki. Itu termasuk sunnah Rasulullah SAW. Dikatakan para sahabat, izarul mu'min nisfus sakaini. Sarungnya orang beriman nisfus sakaini, pertengahan betis. Dikatakan pada Ibnu Umar, ya, nisfus sakain, sunnah Rasulullah SAW. Ya, memang ya. Bada Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu datang dengan asing, aneh bagi pemeluknya, dan akan datang ya sebagaimana sebelumnya, datang dalam keadaan asing juga. Apa yang dikatakan sunnah itu aneh, asing. Ya, coba kalau ada sekarang ya yang berpakaian yang syar'i, betul-betul syar'i, kebanyakan di antara kaum muslimin ada sebagian di antara mereka risih dengan pakaian demikian, ya kan? Tiba-tiba ada apa? Diberi hidayah oleh Allah untuk kenal agama, hijrah. Masya Allah, penampilannya udah bagus, jilbabnya udah syar'i, ya. Tiba-tiba dia bergaul dengan temannya. Ih, kok tumben? Tiba-tiba ada apa? Ya, soal ya, jangan berlebihan. Ya, majatu kita liwat-liwat ki, ili masruga. Iya kan? Sekarang ini, ayo minta lebih meliwat masruga. Keliwat seruga apa kira-kira? Neraka? La haula wala quwwata illa billah. Ini keluar dari kata-kata orang yang enggak paham, dimaklumi. Jangan juga langsung menjas ya, menghukumi. Ya, makanya jamaah sekalian, ya terkait dengan sunnah Rasulullah SAW ini ya betul-betul kita harus mengagungkan sunnah beliau, dan juga jangan ya hanya sekedar penghias bibir, tapi kita harus laksanakan sunnah. Berapa banyak sunnah Rasulullah SAW kita tinggalkan? Kalau kita sunnah sehari semalam saja itu luar biasa, ya. Berapa banyak sunnahnya? Termasuk sunnahnya sebelum tidur. Sunnah sebelum tidur, apa yang kita melakukannya? Banyak sunnah kita tinggalkan. Sesudah tidur, sunnah ketika masuk rumah, masuk WC, keluar rumah, berpakaian, makan, dan seterusnya. Ya, berapa banyak kita tinggalkan? Makanya Bapak sekalian, maka harus diperhatikan. Ketika sunnah itu di suatu tempat tidak dihidupkan, tidak diamalkan, bahkan bertebaran sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Ya, demikian juga ketika di suatu tempat kebenaran al-haq itu tidak ditegakkan, maka kebatilan akan tersebar. Wa qad ja'al haq wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran menghancurkan kebatilan. Ini jamaah sekalian, dimanapun dan kapanpun kebenaran tidak ditegakkan, al-haq tidak ditegakkan, maka di situ akan ada kebatilan tersebar. Dimanapun. Ya, maka jamaah sekalian perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita membiarkan kebatilan begitu tersebar di mana-mana. Ya. Baik. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana jamaah sekalian, dia berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, ya, semaksimal mungkin, ya, berusaha. Ya. Baik. Kita lanjutkan yang berikutnya, ya, meyakini
petunjuk beliau sebaik petunjuk. Ya. Ini dalam hadisnya, dalam khutbatul hajah. Wa khairal hadayu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagai petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kadangkala logika akal manusia, ya, kadangkala tidak masuk logika apa yang sebagian berita yang diberitakan kepada kita, tidak masuk akal. Ya, contoh kemarin ketika seekor lalat masuk ke dalam gelas kita, maka sunnahnya apa? Tenggelamkan lalat tersebut. Kenapa? Di salah satu sayapnya ada penyakit, di salah satu sayap lainnya ada penawarnya. Logika tidak sampai. Lalat kan sering ya, sukanya apa? Yang bau busuk ya. Lalat kan di mana ada busuk di situ ada lalat. Iya kan? Tapi toh lo kok seperti demikian? Logika enggak ya? Apalagi tidak masuk akal kadang-kala. Ya, padahal ini petunjuk Rasulullah SAW. Apalagi? Iya, tayamum dengan debu. Bukankah membersihkan itu lebih bersih pakai tanah? Ya, lebih bersih pakai tanah ya. Tapi kok lebih bersih pakai air ya? Tapi kok pakai tanah? Ya kan? Ini ya sekalian. Ada lagi. Ya, membersihkan jilatan anjing pakai tanah. Ya kan, bukankah tanah itu dari sisi ininya ya kotor. Ya, tapi kok pakai itu? Ya, ini kadang-kadang tidak masuk nalar ya. Tapi ingat jemaah sekalian, agama bukan akal. Law anna ad-dina ra'yun, andaikan agama ini akal, ma'asfala minan lain, ya, apa yang dibawa alas kaki, sandal itu lebih utama diusap. Ketika mengusap pahami? Mengusap apa? Sunnah hukumnya ya. Ya, mengusap satu hari semalam bagi orang yang mukim, 3 hari 3 malam bagi orang yang safar, boleh. Ya, mengusap sepatu, kaos kaki boleh masuk, dikiaskan. Ya, sunnahnya ini pamak, dingin menyengat dia. Antum tidur, tapi dengan syarat wudhu dulu, baru pakai kaos kaki. Pahami? Setelah bangun, mau wudhu, tidak mau buka kaos kakinya. Ketika mencuci kakinya, tidak apa-apa, jangan dibuka, boleh. Ya, cukup yang di atas diusap. Ya, itu boleh. Jadi ini, law anna ad-dina ra'yun, andaikan agama itu adalah akal, sungguh yang diusap dari sandal alas kaki adalah yang dibawa. Yang dibawakan secara logika kotor, ya, banyak kotorannya. Tapi kenapa yang di atas diusap? Punggungnya. Maka ini agama bukan akal, tapi apa? Wahyu. Semua wahyu pasti mencocoki akal. Pasti itu. Hanya kadangkala akal manusia terbatas. Bukan akal yang salah. Kemampuan seseorang itu terbatas memahami. Jelas ini? Jadi jangan, tidak ada benturan
antara akal, tidak ada kontradiksi antara akal dengan din, tidak ada kontradiksi. Hanya kadang-kala ya tidak sampai memahami. Ya demikian juga yang sekarang ini ya, yang meyakini petunjuk beliau sebagai petunjuk. Ya terkait dengan tadi yang pertama, sebelum ini ya beribadah harus sesuai dengan tuntunannya. Contoh akikah. Akikah sebenarnya pakai apa? Kambing. Kadang-kadang pertanyaan oleh seorang, boleh Ustaz, saya ganti sapi. Saya punya kemampuan banyak untuk banyak rezeki. Saya bisa beli 10 sapi. Boleh kan? Tidak. Hah? Tidak bisa. Sebagai petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Harus kambing. Ya, kalau udah sembelih kambing mau beli sapi, silahkan. Tapi yang di sini harus kambing. Ya, ini coba sekalian ya. Ini petunjuk Rasulullah SAW. Betulnya. Tayyib. Yang terakhir ya dari ini adalah mendahulukan perkataan Rasulullah SAW. Taqdimu qawlihi ala qawli kulli hadin minan nas kainan man kana. Ya, mendahulukan perkataan Rasulullah SAW dari seluruh perkataan manusia, bagaimanapun bentuk perkataan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya. Di sini ya kita harus ya mendahulukan perkataan Rasulullah SAW dari seluruh perkataan siapapun. Nah ini jemaah sekalian, terkadang ini nasihat untuk diri saya sendiri dan kepada jemaah sekalian. Ya, kadangkala ini secara umum saya lihat orang yang men-share faedah-faedah dan seterusnya, faedah-faedah ya agama, din dan seterusnya, saya melihat bahwa kebanyakan di antara kita penggiat dakwah kadangkala lebih mendahulukan perkataan para ulama, a'immah dari perkataan Rasulullah SAW. Ya kan? Bahkan mencari perkataan, lebih mencari kata-kata para ulama untuk jadikan status. Ya kan? Banyak di antara kita. Ya, para penggiat dakwah. Ya. Mereka lebih memilih perkataannya para alim, a'immah, ulama, ya, pilih-pilih tentang ini jadi status ini daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak di antara kita. Buat status sebenarnya tidak salah. Tidak salah. Ya. Tapi ini harus kita lebih punya adab. Ya. Dahulukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan hadis. Sampaikan ayat. Bukan malah perkataan ulama yang didahulukan. Ya kan? Cari apa lagi status ini yang mau status ini. Ya kan? Demikian. Dicari kitabnya ini, cari siapa mengatakan demi tentang perkataan ini. Tidak demikian jemaah sekalian. Ya. Harusnya Al-Qur'an dan hadis lebih didahulukan. Ya. Ada alasan kadang-kala kalau para kata ulama lebih mengena. Nah ya jemaah sekalian, waman asdaqu minallahi qila. Ya, sebagai perkataan itu Al-Qur'an dan hadis. Ini ya dahulukan. Ya, perkataan beliau
Ya ini kadangkala juga berdalil dengan pendapat seseorang membantah pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih berbahaya. Ya. Kadangkala orang fanatik asabiyah, ta'assub mazhab, kadangkala lebih mendahulukan pendapat ulamanya, pendapat gurunya dibandingkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini lebih berbahaya ini. Tayyib ya. Waktu kita ya, tidak memungkinkan kita untuk bahas semua karena ada materi setelah ini masih ada satu, jadi kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekokohan, keistiqomahan di atas jalannya. Jadi jemaah sekalian, ya sebagai kesimpulan dari materi kita ini, jadi orang yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mengucapkan dua kalimat syahadat ini, ya kalau sudah dipahami konsekuensinya, ya tinggal diamalkan. Ya, tinggal diamalkan. Ya, konsekuensi kedua syahadatan ini kita sudah pelajari. Ya, insyaallah tinggal diamalkan. Tayyib. Mungkin ada satu dua pertanyaan dari jamaah sekalian. Hukumnya melakukan program hamil di dokter agar mendapatkan anak perempuan. Ini untuk yang ya bukan cuma khusus untuk orang yang sudah menikah ya. Ya ingat bahwa agama kita itu insyaallah semua di dalamnya sudah dibahas. Ada pertanyaan bagaimana program hamil untuk mendapatkan anak perempuan. Laki-laki semua anaknya, ada 5 anaknya laki-laki semua, hamil lagi supaya dapat perempuan. Hamil yang ke-6 ternyata laki-laki lagi. Iya, tayyib. Perkara yang ada di dalam rahim itu perkara gaib, gak ada yang tahu. Kita hanya manusia untuk berikhtiar, ya, berikhtiar, ya, berusaha. Kita hanya juga dituntut untuk berdoa supaya dikaruniai seorang anak. Ya, mau dapat perempuan ya doa, berdoa. Ya. Adapun masalah program, saya tidak tahu bagaimana caranya ya untuk programnya ini untuk dapatkan anak laki-laki atau perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada syarat tertentunya? Oh, kalau begini anak perempuan, kalau begini anak laki-laki. Wallahu a'lam. Ya karena ini perkara gaib, hanya kita serahkan sama Allah. Jadi saya sampaikan jemaah sekalian bahwa apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita itu yang terbaik. Yang terbaik. Dikarenai mau dapat anak laki-laki atau perempuan sama saja, sama. Itu karunia Allah. Ya, sama saja. Ya terima karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jemaah sekalian diperhatikan baik-baik. Nah, diperhatikan. Ini dijelaskan para ulama kita. Ada seorang orang tua mempunyai 5 anak laki-laki. Yang lain ada anak perempuan semuanya. Itu sudah kadarnya. Paham maksudnya? Hah? Dipahami? Pahami? Sudah kadarnya maksudnya apa? Itu yang terbaik bagi dirinya. 5 seorang anak laki-laki itulah
takdir Allah yang terbaik darinya. Jangan sampai dikasih satu perempuan, anak perempuan yang lain, dilupakan anak yang 5. Umpama. Ya, umpama. Ya. Ada 5 anak perempuannya, dapat anak laki-laki, 5 anak perempuan dilupakan. Yang diperhatikan cuma satu perempuan. Kita nggak tahu. Itu karunia Allah yang terbaik. Artinya apa? Rezeki ini sudah dibagi-bagi sesuai dengan kadarnya. Ya, pahami? Jelas ini? Ya sudah dengan kadarnya. Nggak perlulah kita terlalu bersedih hati. Serahkan semua pada Allah. Tadi ada pun programnya ya. Saya nggak tahu wallahualam apakah ada khusus untuk melahirkan anak laki-laki atau perempuan, wallahu a'lam bishawab. Kita hanya berusaha minta sama Allah, wallahu a'lam. Ya. Tentang akikah tadi dengan kambing, kenapa harus kambing dipakai? Nah, kemudian misalnya ketika kita akikah tidak memakai dengan kambing, apakah harus diganti dengan kambing pada waktu yang lain? Sahnya akikah itu kambing ya. Tapi ini kembali dulu. Saya ingatkan bahwa akikah itu hukumnya apa? Ada yang wajib, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Yang roji sunnah muakkadah. Roji. Ya, kullu gulamin rahinatu bil akikah. Setiap anak itu tergadai akikahnya. Akhirnya tergadai, artinya apa? Utang. Ya, dijelaskan di sini para ulama terjadi khilaf ya, apakah wajib atau sunnah. Tapi roji jumhur ulama sunnah muakkadah. Kalau antum mampu akikah, insyaallah lakukan. Kalau tidak mampu sekemampuan mau diapa? Kalau tidak mampu beli kambing mau diapa? Iya kan? Ya itu sekemampuan. Tapi ingat bahwa ya sesuai dengan sunnah itu tidak boleh diganti dengan yang lain. Kalau toh mau akikahnya tidak sah pada waktu kecil, pada saat dewasa mau akikah, ini khilaf ulama ya juga. Ya, tapi kalau mau ya tafadhal. Insyaallah sebagian ulama bolehkan. Ya. Sebagaimana siapa? Ada riwayat mengakikahi dirinya pada berumur. Siapa? Ada ya? Ada sebagian yang boleh. Tidak mengapa. Allah a'lam bishawab. Ya. Ini terkait hanya sapi pada waktu mungkin menurut tahu. Nanti bisa tidak diganti pada berikutnya. Iya, insyaallah. Sebagian ulama bolehkan. Sebagian. Tapi ini saya katakan kembali kepada dasarnya. Hukumnya sunnah muakkadah. Jangan dibebankan seperti kewajiban. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya. Lagi dari Ahmad ini, apa makna dari sabar? Sabar. Sabar menurut bahasa habasan nafs, menahan jiwa. Memenjarakan jiwa. Nahan dari sesuatu apa yang dia tidak senangi. Ya, menahan diri dari sesuatu apa yang dia tidak senangi. Tahan semua terkait dengan diri kita. Tahan mulut kita. Ya, tahan tangan kita, tahan kaki kita, seluruh anggota badan kita tahan dari segala sesuatu apa yang tidak disenangi. Contoh kecil, tak butuh ki kebetuh. Apa kira-kira? Tidak senang toh? Apa yang terlontar di mulut kita? Ya apa? Contohnya apa? Kadang-kala ya Allah betul ya gendruwo nih. Ya? Ini sabar enggak? Tidak sabar. Artinya batas minimal kesabaran tahan mulut. Tahan. Ya, tak butuh kejuek, kada kepejuek, tidak sabar, tahan tangan, tahan kaki. Ini seluruh anggota tubuh tahan. Ya.
Itu batas minimal kesabaran. Allahu a'lam bishawab. Kalau sudah terlontar, terucap, nggak sabar. Musibah di atas musibah. Kena musibah dapat dosa lagi. Ya, tayyib, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tayyib. Ya? Bisa. Bagaimana hukum mengikuti pertandingan olahraga? Tayyib. Al-aslu al-asya al-mubah. Hukum segala sesuatu itu boleh. Kembali ini perkara dunia itu asalnya apa? Boleh. Kecuali ada di dalamnya terlarang. Boleh. Permainan hukumnya boleh. Kecuali di dalamnya itu ada sesuatu hal yang terlarang, ya nggak boleh. Sama judi itu nggak boleh. Ya, permainannya permainan yang tidak melanggar syariat, boleh hukumnya. Main bulu tangkis boleh nggak? Asalnya boleh. Main bola boleh nggak? Boleh. Asal hukumnya boleh. Kecuali ada pelanggaran, ya baru dilarang. Termasuk apa? Contoh main bola kelihatan aurat. Itu kan ada pelanggaran di situ. Jadi hukum asalnya boleh, kecuali ada pelanggaran. Bagaimana kalau uang pendaftaran? Tambah lagi masalah ini. Tambah lagi. Tayyib. Kalau ada kalau ada uang pendaftaran berarti ada gharar, untung rugi. Ya toh? Ada ghararnya, untung ruginya. Ketika ada untung ruginya, ya judi. Ya, ketika ada untung ruginya, ya judi. Ya, kecuali pertandingan itu tidak ada yang menyediakan hadiah pihak panitia. Kita peserta enggak ada keluar sepersen pun, enggak mengapa. Kan insyaallah. Tapi kalau peserta yang keluarkan biaya, kan ada untung ruginya. Kalau enggak menang kan rugi. Itu. Ya. Berarti ini ya jauhi. Ini dekat dengan perjudian. Karena ada untung ruginya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang jelasnya kalau ada yang dikeluarkan biaya sepersen pun itu ada ghararnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukup ya untuk materi ini, Pak. Satu lagi pertanyaan ini. Ya. Ya, buat ini. Bagaimana kalau misalnya walaupun sudah tadi jawaban sebenarnya, bagaimana kalau misalnya seorang yang mati tapi dia belum diakikah? Ya, ini juga banyak yang terjadi syubhat di tengah kaum muslimin. Itu pada saat meninggal dia nyembelih kambing. Karena alasannya pada saat lahir tidak akikah, maka pada saat meninggal diakikah. Itu alasannya. Allah bishawab, ini alasannya keliru. Ya, tidak ada hubungannya dengan kematian seseorang dengan akikah. Tapi kalau dia mau mengakikah meskipun sudah meninggal, belum akikah pada saat lahir, ya boleh, sudah. Kan insyaallah ada loh sebagian ulama bolehkan, tidak mengapa. Kalau punya kemampuan, kan insyaallah. Yang jelasnya di sini ya kita ada walimah, undang-undang kaum muslimin makan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya kira cukup. Kita masuk pada materi yang kedua. Sebenarnya ini materi kedua butuh waktu ya, tapi ya waktu yang batasi kita. Ini penting kita bahas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ba'd. Terkait materi yang kedua, kita ambil faedah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yusik al-umam an tada'a alaikum
kama tada'a al-akalah ila qas'atiha. Hampir-hampir ya para umat mengerumuni kalian dari segala penjuru, dari segala sudut, sebagaimana seseorang berkumpul mengerumuni pada saat makan. Jadi ini hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa umatnya akan dikerumuni oleh orang-orang di luar Islam dari segala penjuru, dari segala sudut. Ya, sebagaimana seperti mau makan, ayo kita berkumpul. Ya, ya, ayo sini semua berkumpul untuk makan. Seperti itulah. Ya, seperti itulah. Faqala qail, memungkinlah apakah pada saat itu kami sedikit sehingga para orang di luar Islam mengerumuni kita, berkumpul mengelilingi kita. Apa kata Rasulullah SAW? Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan pada hari itu kalian itu banyak. Walakinnakum gusam. Akan tetapi kalian seperti buih sampah. Ya. Ya, apa? Yang dibawa oleh air hujan, sampah. Tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikum. Allah mencabut ya rasa takut, ya rasa khawatir, rasa gentar pada hati-hati musuh kalian. Ini jawab sekalian. Allah mencabut perasaan takut pada musuh-musuh Islam. Tidak ada lagi perasaan takut musuh-musuh Islam. Islam itu mudah ya dihinakan. Buktinya sekarang kita lihat dari segala aspek apapun, Islam itu ya amat mudah untuk direndahkan. Ya, itu terjadi. Dan Allah lemparkan pada hati kalian apa? Al-wahana. Apa al-wahana? Faqala qail, ya Rasulullah, ma wal-wahan? Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatu al-maut. Cinta dunia dan takut mati. Inilah yang menggerogoti kaum muslimin sekarang. Dua penyakit ini itulah sebab kelemahan kaum muslimin umat Islam pada umumnya ya zaman sekarang. Maka jamaah sekalian, untuk selamat dari dua penyakit ini, kita harus pahami hakikat kehidupan kita di dunia ini apa. Dunia, jemaah sekalian, semakin dikejar semakin jauh. Akhirat yang terus kita lalai sebenarnya semakin dekat. Angan-angan kita semakin bertambah. Angan-angan kita semakin banyak. Ingin ini, ingin itu. Andaikan saya ini, saya ini. Tapi kematian itu pasti datangnya. Selalu mengintai setiap saat. Jamaah sekalian, muhasabah diri kita.
Jika hati kita kadang galau, kadang gelisah, tidak pernah tenang, malas beribadah, susah khusyuk, bahkan tidak dirasakan manisnya ibadah dalam diri kita. Kadangkala ibadah itu hanya sekedar melepas kewajiban saja. Maka jemaah sekalian, apakah ini sudah tanda dalam diri kita sudah ada hubbud dunia? Sudah ada cinta, kita sudah jatuh cinta kepada dunia. Ini jemaah sekalian, muhasabah, apakah ini sudah bertanda dalam diri kita sudah cinta dunia, lebih mendahulukan dunia daripada akhirat? Maka oleh karena itu kita harus pahami hakikat dunia ini yang sangat sedikit, yang sangat kerdil, yang sangat kecil. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali kehidupan ini sangat sedikit, sangat kerdil, tidak ada harganya. Makanya jemaah sekalian, pantaskah kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, menghabiskan seluruh umur kita untuk sesuatu yang sedikit? Kita mengumpulkan segala sesuatunya dan saat itu kita akan tinggalkan. Kita mengumpulkan sesuatu apa yang kita tinggalkan. Jemaah sekalian, kita lihat dunia itu sedikit jemaah sekalian. Utsman bin Affan termasuk sahabat yang kaya, sekali berinfak 1000 unta diinfakkan. Dunia amat sedikit, 1000 unta, subhanallah. Ada yang mampu bersedekah sekarang 1000 unta. Harga unta berapa? Ratusan juta. Sekali infak Utsman bin Affan 1000 unta. Utsman bin Affan subhanallah tidak dia menganggap dunia itu kecil. Dunia kecil. Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya. Tatkala Abdurrahman bin Auf bersama barangnya, hartanya, berapa banyak, dipikul oleh keledai, kuda dan seterusnya. Apa kata Aisyah? Saya khawatir engkau merangkak masuk surga. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Dunia kecil bagi dirinya, seluruh hartanya diinfakkan ketika itu. Subhanallah. Dunia kecil. Dia tidak menganggap bahwa dunia itu di hatinya, tapi dunia itu di tangannya. Ini jemaah sekalian, dunia itu kecil, tidak ada apa-apanya. Coba lihat Utsman bin Affan bersedekah, sekali sedekah 1000 unta. Mampukah kita demikian? Kita bersedekah masih mikir-mikir, banyak yang kita pikirkan. Apa yang dimakan anak saya? Ini untuk saya, ini untuk ini, untuk ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mencapai kebaikan, mendapatkan kebaikan sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Kadang-kala kita menginfakkan sesuatu barang yang sudah dipakai. Kita memberi seseorang yang sudah sisa. Ini jemaah sekalian terjadi dalam hidup kita. Itu menunjukkan lemahnya iman kita. Kita menganggap dunia itu kita akan tinggal di dalamnya selamanya. Ini menunjukkan bahwa hati kita betul terpaut, terikat dengan dunia. An Salim Sa'ad As-Sa'idi qala Rasulullah sallam, "Law kana dunya tasina inda Allah janah ba'udah." Andaikan dunia ini sebanding dengan sayap
nyamuk atau lalat. Allah tidak akan memberikan apa? Setetes air pun kepada orang kafir, tidak mungkin. Ini ya sekalian. Dunia itu hina. Harusnya bagaimana dunia di nubuwah Rasulullah SAW berlalu 3 hilal, 1 hilal tidak pernah mengepul asap di dapur Rasulullah SAW. Berlalu hilal lagi, tidak mengepul. 3 hilal berlalu, tidak pernah mengepul asap dari Rasulullah SAW. Apa yang beliau lakukan? Ini petunjuk nubuwah. Yang didapatkan apa? Al-aswadan. Hanya air dengan kurma. Ketika Rasulullah SAW, ya Aisyah, apa yang ada dimakan? Kata Rasulullah SAW, kata Aisyah, tidak ada. Ini shaim. Kalau begitu saya puasa. Inilah petunjuk nabawi, petunjuk nubuwah yang harusnya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, menyikapi dunia. Ya, menyikapi dunia. Sampai-sampai ya Umar bin Khattab menangis melihat Rasulullah SAW. Dia berbaring tidur berbekas punggungnya tikar dari daun kurma. Rasulullah SAW ini jemaah sekalian menangis. Ya Allah, ya Rasulullah, Raja Kisra, Raja Romawi bermewah-mewahan dengan ini. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Ya Umar, apakah belum cukup apa yang disediakan Allah untuk kita? Subhanallah. Ini sebuah nubuwah bagi kita jemaah sekalian. Harusnya kita menyikapi dunia, ya. Dengan demikian, maka ini jemaah sekalian, dunia ibaratnya proses ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan ya kematian, kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Itu ujian. Coba lihat. Ibaratnya kita proses ujian. Ujian mengerjakan soal. Ya, habis. Jangan sampai kita pergunakan waktu habis kita. Ya, habis waktu tidak kita lalai mengerjakan soal. Pasti kita gagal. Ya kan? Udah hampir masuk finish, masuk finish, kita masih lalai dari mengerjakan soal dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Baru pada saat terakhir baru kita ingat, saya belum kerjakan. Apakah mampu kita? Baru sadar kematian udah menjemput. Ini jemaah sekalian, kegagalan dalam proses ujian sekolah itu bisa diulangi. Tapi kegagalan dalam proses ujian dunia ini hanya sekali kita jemaah sekalian. Tidak ada kesempatan 2 kali hidup dunia. Tidak ada. Maka ini jemaah sekalian, ini yang pertama, cinta dunia. Makanya seorang alim Fudail bin Iyad mengatakan, seandainya dunia dengan seluruh isinya berada di bawah kekuasaanku, ya, di bawah kekuasaanku, semua sama sekali tidak membanggakan, tidak membuatku bangga. Andaikan andaikan dunia beserta isinya saya dalam genggamanku, sama sekali tidak membuat saya bangga. Ya, demikian juga andaikan seseorang merampas seluruh apa yang ada pada tanganku, tidak akan membuat saya bersedih hati dan tidak membuat saya akan mengejarnya. Ini hakikat dunia jemaah sekalian. Muhasabah diri kita. Apakah seperti demikian? Ya. Dan terakhir jemaah sekalian, ini tentang takut mati. Semua orang takut mati. Fitrah.
Takut mati tercela, ada juga yang baik. Takut mati yang tercela, takut mati yang tidak mengapa adalah takut tabiat. Manusia semua takut mati. Tapi takut mati ini karena apa? Semua lahir karena apa? Cinta dunia. Takut mati karena tidak mau meninggalkan kenikmatan dunia. Maka ini takut yang tercela, menunjukkan lemahnya iman seseorang. Maka jemaah sekalian, kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah di dunia ini seperti orang asing. Aw abiri sabil, atau seorang yang sekedar berjalan. Ibaratnya jemaah sekalian, antum bepergian ataukah begini, keluarga antum ataukah dia itu orang tuamu, antum atau antum sendiri berkunjung di suatu tempat musafir ke keluarga antum. Musafirnya itu hanya berapa waktu? Mobil sudah datang menunggu. Besok kita tahu bahwa besok akan mobil menjemput kita untuk pulang ke kampung, kembali ke tempat asal. Kita tinggalkan orang tua kita. Ya, besok berarti kita persiapkan segala sesuatunya. Ya, besoknya kita tahu besok datang mobil untuk menjemput kita. Dan suatu saat semua jamaah sekalian, ya, orang tua kita yang kita cintai kita tinggalkan. Ya, anak-anak kita cintai kita tinggalkan. Kalau tidak ada bekal yang kita akan bawa kembali kepada Allah, itu ibaratnya jemaah sekalian bahwa ini kita musafir esok lusa dan kita tidak tahu bahwa kapan itu datang menjemput kita. Malaikat maut itu kapan datang menjemput kita tidak tahu. Apa kita sudah persiapkan sekarang? Sudah siapkan sekarang bekal kita? Dan ini semua apa yang kita cintai kita tinggalkan. Anak kita yang kita cintai, istri kita, orang tua kita tinggalkan semuanya. Kembali kepada Allah. Dan semua apa yang kita cintai tidak ada yang menemani kita dalam kubur. Nah, ini jemaah sekalian, ketika malaikat maut udah datang menjemput kita, apakah mampu kita bertahan? Tunggu dulu, nanti saya persiapkan segala sesuatunya. Ya, kalau sopir mobil, ya tunggu, tanya-tanya cinampak, matopi. Tapi kalau makan maut, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah tiba, tidak ada yang bisa mengakhirkan dan mendahulukannya. Apakah sudah siap jamaah sekalian? Ya, apakah sudah siap berangkat ke negeri yang asing bagi kita, yaitu alam barzakh? Belum hari kiamat, masih alam barzakh. Makanya para sahabat, ada sahabat ditanya beliau, kenapa ketika disebut surga neraka kamu tidak menangis, tapi kenapa disebut kubur kau menangis? Subhanallah. Kenapa? Kubur persinggahan pertama. Siapa yang selamat di kuburan, insya Allah mudah baginya selamat di akhirat. Siapa yang celaka di kuburan, agak susah, alamat kebinasaan di akhirat. Subhanallah, jemaah sekalian. Apakah sudah persiapkan? Apa yang kita cintai kita ketinggalkan semuanya, dan itu tidak akan menemani kita dalam kubur. Ya, cinta dunia malah akan membutakan hati kita. Maka jemaah sekalian, sebagai kesimpulan dari materi kita ini, aktsiru zikra hadza min lazat, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, itu al-maut. Orang yang sering banyak mengingat kematian itu akan bersegera untuk bertobat kepada Allah. Ya,
Sebaliknya, orang yang lupa kematian, dia akan selalu menunda-nunda tobatnya. Ya. Padahal kematian selalu mengintai. Orang yang selalu punya kematian, dia akan hati qanaah, terima apa adanya, tidak pernah menuntut. Dunia hilang, tidak sedih. Dunia hilang, dia tidak menuntut, karena akhirat tujuannya. Dan juga ketika orang ingat mati, pasti punya semangat untuk beribadah kepada Allah, karena dia yakin bahwa hari ini adalah hari terakhirnya. Ya, tayyib. Ini jemaah sekalian, maka perhindarilah cinta dunia, ya, karena itu akan melahirkan kekikiran, bakhil, rakus, dan semisalnya yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Allahu a'lam bishawab. Ini yang sempat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, semoga Allah senantiasa melindungi kita dari dua penyakit ini, yaitu cinta dunia dan takut mati. Ya, karena ini adalah merupakan tanda lemahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.